Oleh bestinya kata Ani. Besti, Ani balik lagi nih bawa kabar terupdate yang lagi viral. Tapi Besti, kali ini Ani mau ngasih kabar duka dari industri musik Indonesia, yaitu soal meninggalnya Bunda Yvette, ibu dari Bim Bim Slank. Ya, Bunda Yvette meninggal dunia pada Sabtu 26 April 2025 kemarin di usia 87 tahun, Besti. Kabar jika Bunda Yvette meninggal dunia pertama kali tersebar di sosial media, Besti. Sabtu malam, akun Instagram official dari Slank. Di unggahan tersebut, keluarga besar Slank mengucapkan duka yang mendalam sambil memberikan pengumuman jika Bunda Yvette meninggal. Tak butuh waktu lama, Besti, kabar duka tersebut pun langsung dibanjiri komentar dari netizen. Komentar-komentar yang masih di postingan Slank itu kebanyakan bernada sedih dan ikut bela sungkawa atas kepergian Bunda Yvette. Terlebih, sosok Bunda Yvette adalah salah satu orang penting di balik keberhasilan Slank menjadi legenda musik di Indonesia. Ani ikut berduka ya, Besti. Meninggal dunia pada hari Sabtu malam, jenazah Bunda Yvette langsung dimakamkan pada keesokan harinya, tepatnya di hari Minggu 27 April 2025. Diantar oleh pihak keluarga dan banyak yang menyayanginya. Prosesi pemakaman Bunda Yvette berlangsung di TPU Karet Bifak, Jakarta Selatan dengan penuh kehidmatan dari rumah duka sampai ke liang lahat. Mari kita usung ke masjid ucapan yang sama. Mas Bidin, Mas Warga, Bidin, Mas Bidin, jadi tunggu.
perhatian Mas Bim dan keluarga ditutup. Oh sebentar ganti baju, kita dulu sebentar masih ganti baju. Alhamdulillah telah selesai. Mari kita ke Mas Hidayat. Kecewa binti Bapak Abdul Aziz beserta para orang tua para sesepuh dan para jemaah sholat jenazah Masjid Jamiah Budaya yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur sehingga kita masih bisa sama-sama ikut serta mensolatkan dan mendoakan daripada jenazah almarhumah ibunda dari PPH binti Bapak Abdul Aziz, dan kita doakan semoga almarhumah diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kuburnya dijadikan oleh Allah riyadhan jannah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kepada jemaah yang merasa hilang Ya,
Meski dalam suasana yang berkabung, Mas Bim Bim dan personil yang lain tampaknya sudah bisa mengikhlaskan salah satu orang penting di tubuh Slank itu. Sesaat setelah pemakaman selesai, mereka sempat memberikan keterangan pada awak media soal meninggalnya Bunda Yvette. Menurut Mas Bim Bim, kondisi kesehatan Bunda Yvette emang mengalami penurunan dalam beberapa hari belakangan ini, Besti. Iya, Bunda meninggal semalam jam 22 berapa? 22:42. Setelah hari Senin pagi tiba-tiba tidur nggak bangun-bangun. Biasanya jam 8, jam 9 tuh udah naik wheelchair ke rumah sebelah berjemur, tapi ini nggak bangun-bangun. Takut kan kita ya, jadi bawa ke rumah sakit. Besoknya bangun, ngoceh-ngoceh, cerita-cerita, semua dipanggil-panggilin, ketawa-ketawa. Sama dokter rumah sakit dievaluasi kan kenapa. Sebenarnya di hari kedua tuh nggak ada apa-apa, tapi begitu hari ke-6 ya, ke-6 harus masuk HGD, ICU. Akhirnya di situ udah 2 hari sebelumnya juga udah minta pulang. Akhirnya kita berembuk, akhirnya udah pulang gitu. Karena dan menurut dokter apa istilahnya, resikonya mungkin nggak nyampe rumah. Tapi Bunda bisa bertahan seperti yang dia mau sampai rumah, masih ada 2 jam untuk apa ya, pamit ya, terus meninggal 02:42. Ya riwayat orang tua ya, kayak kadang-kadang gula naik, kadang-kadang darah tinggi kayak gitu. Umur sih udah 87 kan. Firasat ini sih anak tuh malah Metsaluna 2 minggu atau sebulan sebelum meninggal dimimpiin bokap datang. Dia minta gandeng mau masuk ke kamarnya Bunda, tapi Metsaluna bilang ya sampai pintu aja ya, itu doang sih. Yang lain enggak sih, cuman begitu doa kita pasrah baru Bunda bisa pergi. Nggak cuma bagi keluarga besar Slank dan semua Slanker yang ada di Indonesia, meninggalnya Bunda Yvette juga menjadi pukulan bagi sejumlah publik figur. Terbukti sejak di rumah duka sampai pemakaman, banyak yang juga ikut menyampaikan duka atas meninggalnya Bunda Yvette. Ya kalau orang baik yang meninggal pasti banyak yang sedih ya, Besti. Bikin Meli the best kan, dia keluar duit kan, saya produksi mahal. Sampai hari ini aku bisa berdiri di industri itu berkat beliau, bahwa saya dilahirkan oleh Bunda Yvette. Saya bukan orang Potlot, saya dari desa, dari Jember. Saya dikasih tempat, saya pernah tidur di Potlot 2 tahun bersama teman-teman. Dan itulah yang sampai hari ini saya kenal betapa baiknya seorang Bunda Yvette, mengajari saya, mendidik saya sampai hari ini bisa begini, mengajari saya bagaimana membangun kebersamaan dengan seluruh komponen yang lahir dari Potlot. Siapapun dia yang merasa bahwa dia bagian lahir dari Potlot, terus bersama-sama, karena beliau punya cita-cita bahwa profesi ini bisa menjadi pegangan hidup, bahwa profesi ini harus diperjuangkan, bahwa profesi ini adalah profesi yang luar biasa kalau benar-benar kita bekerja sama memperjuangkan profesi ini. Makanya Slank dengan segala perjalanan berat, Slank tetap berdiri tegak, itu bagian dari kokohan seorang Bunda Yvette memiliki rencana terhadap profesi ini. Bagaimana Mas Bim, bagaimana Mas To, bagaimana Kakak, bagaimana semua komponen Potlot itu dididik sedemikian rupa sampai hari ini kita terbesar. Jarang pernah sekali ketemu waktu itu di proyek kolaborasi dari Slank. Alhamdulillah pas latihan ada 100 momen kita bertiga bro ya bisa kemarin kita Yvette dan memang beliau apa
baik hati banget, biasa merasa baik hati, terus melayani tamunya dan adabnya baik juga, ya baik banget. Ya, Ya kita ngobrol sering-sering aja gitu, dan itu alhamdulillah lumayan lama gitu ngobrol lumayan mendalam sama Pak. Walaupun frekuensi ketemunya jarang, tapi udah lama terasa baik banget. apa ya, mungkin waktu itu pernah waktu datang ke acara ulang tahun teman, terus kebetulan Slang main di sini, dan karena alhamdulillah kita udah apa yang hubungannya cukup lama ya sama om-om dari Slang. Terus ya udah kita nonton bareng, terus nonton barengnya sama Bunda Event. Kita nonton Slang manggung, sebelahnya Bunda Event. Ya salut lah gitu, walaupun maksudnya usianya sudah tidak lagi muda lagi, tapi dia selalu support Slang tanpa batas. Jadi yang sangat layak dijadikan panutan. Baik, orangnya baik banget, terus keibuan juga, sosok panutan. Dia ibunya Slang dan para slankers lain. Itu bukan cuma bandnya aja, tapi para fansnya juga merasakan kehadiran sosok ibu dari mereka. Dan kita juga slankers kan nih, jadi merasa menurut itu apa ya, sosok bunda yang jadi panutan buat banyak orang, terutama buat musisi, seniman dan Tapi Besti, selain Bunda Yvette, beberapa hari sebelumnya industri musik Indonesia juga berduka atas kepergian gitaris grup musik Seringai, Ricky Siahaan. Ricky Siahaan meninggal dunia sesaat setelah manggung waktu lagi jalanin tur bareng Seringai di Jepang pada 21 April 2025 kemarin. Jenazah Ricky Siahaan sendiri langsung dibawa ke Indonesia dan disemayamkan di rumah duka RSPAD Gatot Subroto sebelum dimakamkan di San Diego Hills, Karawang, Jawa Barat pada Sabtu 26 April 2025. Beristirahat dengan damai adalah sebuah kata yang menuju akhir hidup seseorang di dunia, bahwa dia telah berhenti dari seluruh kelelahannya dan perjuangannya. Itu sebabnya kata istirahat juga dipakai oleh kitab Wahyu untuk menunjukkan kehidupan manusia yang telah berakhir di dunia. Kematian secara fisik yang membuat kita beristirahat di dunia dari pekerjaan. Kita sendiri berjuang dengan perasaannya yang berkecamuk sekarang, demikian juga burunya. Tapi Amang Ricardo Bisuk Siahaan sudah beristirahat. Dia tidak lagi berjuang seperti kita. Wahyu menyelesaikan perjuangannya di grup band yang Tuhan berikan. Namanya boleh dikenal banyak orang, tapi itu pun bersifat sementara. Ternyata itu pun tidak kekal. Apa yang dimiliki, ketenaran semua, ternyata pada banyak papan bunga yang Amang Inang bisa lihat, tapi ketenangan yang sejati bukan dari kita, datang dari Tuhan. Maka Inang Tagita teruslah bersandar kepada Tuhan. Kami tidak bisa memberikan kekuatan kepada Inang. Kekuatan yang sempurna datangnya daripada Tuhan. Amang ini, Bapak Kara ini kembali kepada Tuhan. Seperti Tuhan Yesus di kayu salib yang mengatakan, tapi aku sama Seringai sendiri kan punya history panjang banget gitu, sampai ada logo bareng, kaos bareng kayak gitu. Jadi emang selalu saling support, dan beliau juga apa ya, emang punya good energy, dan selalu setiap ketemu tuh selalu energi baik lah pokoknya. Jadi ya sangat kaget dengar beritanya, apalagi waktu itu kemarin kita sama-sama lagi di Tokyo, jadinya kayak ngerasa wah lagi dekat gitu. Cuma aku ngerasa sih emang kalau bisa dibilang keren banget ya kepergiannya gitu, melakukan hal yang dia lagi cintai, terus juga dikelilingin sama teman-teman dan keluarga gitu, dan ya turut berduka cita untuk semua keluarga dan teman-teman yang ditinggalkan. Ya tadi di dalam ketemu istri dari Ricky, anaknya, terus
terus teman-teman Seringai, tapi Sami lagi keluar dulu katanya, mungkin ke rumah, jadi ketemu Kemot sama Aryan. Ya ini sih apa namanya? Ya tadi Kemot sempat cerita yang kan di depan ada gitar tuh, di depan petinya. Itu tuh gitar itu pegangannya Ricky. Terus pas di titik terakhir yang di Jepang itu tuh katanya baru masang apa buat tadi? Tuning Puterannya. locknya lah gitu. Supaya nggak fals, supaya udah enak. Ternyata ya itu dipakai terakhir lah gitu, kick terakhir. Teman, sahabat kita yang sangat baik banget, sangat baik, sangat, dan lihat dari yang datang juga bahwa dia banyak teman dan mau sayang. Jadi sedih banget ya Besti. Ani cuma bisa doain Bunda Yvette dan Bung Ricky Sihaan bisa dapat tempat terbaik di surga, dan semoga keluarga yang ditinggalkan bisa kuat dan sabar. Amin. Jangan lupa like, subscribe biar bisa dapetin video berita kece lainnya cuma di Kata Ani Besti.